Oke, kita lanjut lagi di materi selanjutnya, penjelasan tentang presiden study itu sendiri. Di minggu kedua ini kita akan mulai studio tentang bagaimana membuat studi presiden untuk fungsi-fungsi bangunan tertentu. Jadi kita dalami dulu secara prinsip pengertian presiden study itu seperti apa, supaya kita punya gambaran. Sebenarnya kalian sudah melakukan ini beberapa kali di studio sebelumnya, tapi mungkin kita perlu refresh ulang lagi ya. Jadi menurut Merriam-Webster Dictionary kamus, preseden adalah contoh yang telah selesai. Ini berarti kata kuncinya yang telah selesai, sesuatu yang telah selesai kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan sesuatu yang sama atau mirip, sehingga studi preseden itu seperti studi banding, tapi kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang akan kita kerjakan. Sehingga studi preseden itu sebenarnya sebuah studi eksploratif, penelusuran, kontemplasi atau kompilasi pengumpulan data-data yang berhubungan, yang mampu memberikan pengaruh terhadap apa yang kita tuju. Jadi misalnya kita punya tujuan atau brief design tertentu, maka kita harus mengumpulkan data-data yang ada yang sudah dikerjakan, kemudian dari situ kita akan membuat sebuah inspirasi atau penjabaran ide yang lebih baik atau yang bisa kontekstual dengan kasus yang kita kerjakan sekarang. Nah, kemudian dalam studi arsitektur itu sendiri, presiden study biasanya digunakan oleh para arsitek untuk memahami tentang teori, baik itu teori, proses ini maupun strategi desainnya. Jadi kita melihat gambar itu tidak serta-merta hanya melihat produknya saja, tapi kita mempelajari tentang teori apa sih yang dia gunakan. Misalnya ketika dia menempatkan sebuah elemen desain seperti ini, teori apa yang dia ingin capai. Misalnya dia ingin membuat sebuah kesan ruang yang outdoor tapi lebih nyaman di dekat dengan sumber pencahayaan alami dan penghawaan alami misalnya. Atau kita malah mempelajari soal prosesnya, bagaimana sih si arsitek ini memproses sebuah desain atau membuat strategi desainnya. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari studi presiden study di arsitektur. Kemudian presiden study itu juga harus dipilih dengan cermat. Jadi jangan asal pilih, nanti akan diajarkan gimana cara milih presiden study-nya. Kemudian dengan memilih secara cermat, kita juga bisa mempelajari bagaimana sih cara si arsitek itu memecahkan masalah, bagaimana arsiteknya mengorganisasikan ruang. Kita bisa lihat dari denahnya, kemudian mengembangkan detail-detail ruang, membuat jenis-jenis ruang, dan menghubungkan antara ruang dengan tapak. Itu semuanya bisa kita analisis dari presiden study ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana cara menemukan studi presiden yang tepat. Kan ada banyak jenis kasus atau jenis bangunan yang sudah terbangun di luar sana, tapi kita harus pintar-pintar memilih yang tepat dan bisa menjadi input yang baik untuk tugas kita atau proyek yang kita kerjakan. Pertama, tentunya kita harus memilih bangunan yang kategori fungsi bangunannya itu hampir mirip atau fungsinya sama. Misalnya sama-sama auditorium, sama-sama hotel, atau sama-sama gedung pertunjukan misalnya. Kemudian jenis pengguna bangunannya sama, misalnya orang-orang di kegiatan pendidikan itu sama penggunanya, maka kita menstudi jenis bangunan yang sudah ada di sana. Kemudian jenis tabaknya atau lokasinya sama, bisa juga. Kemudian struktur bangunannya sama, ini lebih spesifik lagi. Tipologi atau jenis bangunannya, apakah dia bermasa atau satu masa, itu juga sangat bisa menjadi karakteristik dalam menentukan pilihan studi presiden. Kemudian material bangunannya apa yang digunakan dan strategi desainnya. Jadi ini tinggal milih, tidak semua mesti ada, salah satunya saja mungkin tidak apa-apa. Nah,
sekarang apa yang perlu kita lihat? Jadi ketika kita sudah mengumpulkan datanya, apa yang perlu kita lihat? Pertama, gaya presentasinya. Jadi itu sepele tapi penting juga kita perhatikan bagaimana si arsitek mempresentasikan karyanya. Kemudian skematik desainnya kita juga perlu mengolah bagaimana sih si arsitek ini membuat skematik desainnya. Bentuk masanya juga, apakah dia tertata dengan radial atau linear, itu juga perlu kita analisis. Kemudian interaksi antara cahaya dan bayangan ini kadang diabaikan oleh arsitek-arsitek muda, tapi perlu juga kita perhatikan. Jadi pada saat membuat studi preseden, perhatikan juga pencahayaannya. Kemudian interaksi antar ruang, kombinasi ruangnya, bukaan pintunya, elemen-elemen landscape-nya, desain interior, furniture, fasad bangunannya ini sangat penting juga, dan finishing arsitekturnya. Jadi semuanya ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menstudi bangunan di studi preseden. Nah, untuk minggu ini kemarin kan kalian sudah menyiapkan data-data masing-masing studi preseden yang kalian punya. Jadi untuk tugasnya, supaya memudahkan kita membuat format tugas yang lebih tertata dan lebih simpel, dan biasanya juga anak arsitektur itu lebih mudah menjelaskan lewat gambar, maka saya membuat storyboardnya atau format tugasnya itu menjadi format yang lebih banyak penjelasan gambarnya. Jadi ini bisa dibuat strukturnya seperti ini. Kemudian ada data-data itu kalian input di dalamnya. Ini nama arsiteknya siapa, kemudian bangunannya judulnya apa, kemudian di mana dan kapan dibangun. Di sini nanti sudut bawah ada side plan-nya, kemudian floor plan-nya, denahnya, elevation-nya, tampak, dan potongan. Nah, setelah memberikan semua data-data di sini, kemudian jelaskan di masing-masing kolom ini di sampingnya apa yang menjadi keunikan atau mungkin kelebihan atau hal yang menurut kalian menarik dari data-data yang kalian punya ini. Jadi kalian bisa tulis di bagian-bagian kosongnya ini banyak. Kemudian di storyboard yang keduanya ini lebih analitis lagi. Jadi ada item-item yang kita olah atau kita analisis lebih lanjut dari data-data yang ada di storyboard yang tadi. Pertama adalah yang kita olah adalah mengenai strukturnya. Di tipikal dari storyboard yang kedua ini, kita menganalisis data berdasarkan judulnya. Jadi ketika kita menganalisis soal struktur, maka gambar yang kita tampilkan adalah gambar strukturnya saja. Jadi kalau di sini mungkin denahnya masih utuh, denah secara keseluruhan, ada kolom, pintu mungkin, atau dinding mungkin semuanya ada. Tapi pada saat kita menganalisis storyboard kedua, itu per item. Jadi misalnya struktur, maka yang muncul di sini adalah strukturnya aja. Misalnya kolomnya, dinding geser misalnya kalau ada. Nah, itu dianalisis. Kemudian yang kedua, natural light-nya, pencahayaan alaminya. Jadi kita munculkan gambar potongannya, tapi tidak semua item di potongan itu kita munculkan. Kemudian di analisis ini juga kita bisa nambahin garis-garis atau sketsa-sketsa yang lain di luar data yang tadi untuk memperjelas apa yang kita maksud. Misalnya ini dia menambahkan garis tanda panah untuk menjelaskan bahwa pencahayaan alaminya datang dari sela-sela atas atap ini. Nah, kalian juga bisa melakukan itu di gambar potongan. Jadi semua data yang muncul di sini adalah denah tanpa potongan, tapi dianalisis lebih lanjut dengan tambahan garis-garis, sketsa, arsiran tertentu yang untuk memperkuat penjelasan kita mengenai masing-masing item. Misalnya masanya, kita juga menjelaskan bagaimana sih karakteristik masanya, bentuknya, garis terluarnya misalnya. Jadi kita nggak perlu munculkan tampaknya secara keseluruhan, tapi secara massa, struktur atau bentukan bangunannya kelihatan. Kemudian ini plan to section, kita membuat garis isometri antara denah dan potongannya, apakah ada karakteristik yang sama, mungkin kita bisa analisis. Kalau di sini dianalisis
bentukan yang ini hampir sama dengan bentukan yang ada di potongannya. Nah, ini bisa dijelaskan kenapa dia membuat seperti itu. Kemudian geometri, kalau di sini kita membuat analisis mengenai geometri apa aja yang digunakan si arsitek dalam membuat struktur bangunannya atau desain bangunannya. Jadi kayak di denah kita bisa lihat ini ada kombinasi segi 4, lingkaran, setengah lingkaran, kemudian dikombinasikan kemudian jadi sebuah plan atau denah bangunan. Begitupun di potongannya dia membuat 3 lingkaran, semuanya dianalisis berdasarkan bentukan-bentukan geometri yang sudah ada, itu segi 4, lingkaran atau segitiga. Kemudian kita juga menganalisis sirkulasinya. Jadi dari denahnya kita bisa kelihatan arah entrance-nya di mana, kemudian keluar masuk di mana, masuk dari ruangan satu ke ruangan lainnya bagaimana. Kemudian ada repetitive tuning, jadi adakah bentuk-bentuk yang mengulang dari sini. Jadi sini kan dia menjelaskan ada bentuk-bentuk segi 4 yang mengulang, atau ini itu repetitif, artinya pengulangan yang unik. Kemudian ada simetri dari kasus yang kalian analisis ini, atau ada garis sumbu keseimbangan yang kalian punya. Kemudian ada unit to whole, artinya ada unit-unit tertentu yang digabung untuk menjadi satu kesatuan tertentu. Semuanya dijelaskan dalam bentuk sketsa-sketsa. Kemudian ada adaptif dan subtraktif, ini pelajaran dari semester 1, penambahan dan pengurangan bentuk. Kemudian ada hierarki atau susunan-susunan ruang yang bertingkat misalnya, atau yang dibatasi dari penggunaan ruang ini. Kemudian ada parti ini adalah bagian-bagian tertentu di bangunan yang memiliki desain yang bisa mewakili bangunan secara keseluruhan. Jadi misalnya di sini jelaskan bahwa partinya adalah bangunan yang ada di tengah lingkaran ini, biasanya karena ini crouch atau sebuah gereja, biasanya partinya ada di kubah atasnya. Kemudian di sini akan muncul desain-desain yang secara keseluruhan bisa mewakili fungsi dari bangunan ini atau konsep dari bangunan ini. Jadi itu formatnya tinggal kalian ikuti ini storyboardnya. Jadi hanya ada 2 lembar tugas yang kalian kerjakan, storyboard 1 tadi dan storyboard 2 ini. Kemudian tugas ini tugas individual, jadi kalian mengerjakan satu orang satu studi kasus, sehingga nanti pada saat dikumpulkan masing-masing 4 studi kasus itu dianalisis oleh 4 orang yang berbeda. Oke, saya rasa itu cukup untuk penjelasan minggu ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kalian bisa sampaikan di kolom komen di bawah, atau bisa kalian chat di grup WA saja ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.